Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada instruktur dalam hal ini Pak Melvin yang telah memberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang IT esensial, yakni chapter 3 tentang Advanced Computer Hardware, di mana dalam chapter 3 ini terbagi beberapa bagian, yakni yang pertama boot komputer dan tenaga listrik, itu nanti disampaikan oleh Pak Fauzi, sedangkan saya akan menjelaskan kaitan bab terlanjut konfigurasi komputer serta melindungi lingkungan. Baik, untuk yang pertama ya, tentang fungsi komputer tingkat lanjut ya. Jadi kaitan arsitektur CPU ya. Jadi di sini ada program. Program itu merupakan urutan instruksi yang disimpan dan CPU menjalankan instruksi ini dengan mengikuti set instruksi tertentu. Terdapat dua jenis set instruksi yang dapat digunakan CPU. Di antaranya itu reduce instruction set computer. Yang kedua adalah complex instruction set computer. Jadi rancangan untuk arsitektur komputer di sini bahwa rancangan arsitektur CPU yang mengambil dasar filosofi bahwa prosesor dibuat dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan saja. Jadi kata reduce berarti pengurangan pada set instruksinya. Rancangan ini berawal dari pertimbangan dan analisa model perancangan lain yang kompleks, sehingga harus ada pengurangan pada set instruksinya. RISC menyederhanakan rumusan perintah sehingga lebih efisien dalam penyusunan compiler, dapat memaksimalkan kinerja program yang ditulis dalam tingkat tinggi. Kemudian pada Complex Instruction Set Computer atau CISC, tujuan utamanya adalah melaksanakan suatu instruksi cukup dengan beberapa baris bahasa mesin yang relatif pendek sehingga implikasinya hanya sedikit saja RAM yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut. Adapun arsitektur CISC menekankan pada perangkat keras karena filosofi dan arsitektur CISC yaitu bagaimana memindahkan kerumitan perangkat lunak ke dalam perangkat keras. Kemudian meningkatkan operasi CPU, ya, meningkatkan operasi CPU. Dengan hypertext trading CPU, ya, hypertext trading CPU, PC atau personal dapat memproses lebih banyak informasi dalam waktu lebih singkat dan menjalankan lebih banyak tugas di latar belakang tanpa gangguan. Dalam situasi yang tepat, teknologi ini memungkinkan inti CPU secara efektif melakukan dua hal sekaligus. Dua inti logis dapat mengerjakan tugas dan dibandingkan inti single thread tradisional dengan pemanfaatan waktu diam saat inti dulu menunggu tugas lain untuk diselesaikan. Lalu
Yang kelima ada multi trading, ya, di mana multi processing itu mencakup beberapa unit pemrosesan lengkap dalam satu atau lebih inti. Multi trading bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan inti tunggal dengan menggunakan paralelisme tingkat atas. Nah, serta paralelisme tingkat instruksi. Karena kedua teknik tersebut saling melengkapi, ya. Keduanya digabungkan di hampir semua arsitektur sistem modern dengan beberapa CPU, multithreading, dan dengan CPU dengan beberapa inti multithreading. Jadi itu tadi tentang multithreading. Selanjutnya ada peningkatan operasi CPU, ya, ada overclocking dan CPU throttling, ya. Jadi untuk overclocking itu adalah tindakan untuk meningkatkan sebuah komponen clock rate, ya, di mana untuk menjalankan komponen pada kecepatan tinggi dari asalnya. Kemudian overclocking biasa dilakukan untuk CPU atau GPU, tapi komponen lain juga bisa dilakukan overclocking. Untuk meningkatkan sebuah clock rate dari komponen akan membuat prosesornya berjalan lebih cepat dari biasanya, ya, tetapi juga menghasilkan panas yang luar biasa. Overclocking dapat membuat komputer kita berjalan lebih cepat dari biasanya, nah tapi memerlukan pendinginan yang super dan perawatan yang rutin. Pendinginan dan super dan perawatan yang rutin, ya. Itu tadi kaitan overclocking, ya. Lalu selanjutnya ada multicore, ya, multicore. Jadi prosesor multicore memiliki dua atau lebih prosesor di sirkuit terintegrasi yang sama. Lalu multicore sendiri adalah inti dari unit yang membaca dan menerima instruksi. Pada dasarnya setiap prosesor hanya dapat mengeksekusi satu instruksi pada satu waktu. Sehingga atau sampai dengan datanglah teknologi dual core, di mana sebuah prosesor memiliki dua inti pemroses instruksi, ya. Maka dengan cara ini prosesor dapat memproses lebih dari aktivitas, sehingga tidak menjadi atau tidak akan terjadi antrean panjang yang membuat aktivitas itu deadlock, ya. Mekanisme pendinginan CPU, ya, mekanisme untuk pendinginan CPU. Jadi ada yang pertama itu case fan. Kipas casing digunakan untuk meningkatkan aliran udara di casing komputer dan memungkinkan lebih banyak panas untuk dibuang. Jadi kipas out, ya, untuk keluar. Beberapa casing memiliki beberapa kipas yang membawa udara dingin, jadi menarik, ya. Kemudian kipas lain mengeluarkan udara panas. Jadi memang idealnya ada kipas untuk in dan out. In itu menarik udara dingin dan out itu untuk mengeluarkan tingkat panas yang ada di casing. Ada pendingin CPU, jadi unit pendingin ini memiliki luas permukaan yang besar dengan sirip logam untuk menarik panas dari CPU dan membuangnya ke udara sekitarnya, ya. Ada pendingin pasif, yaitu pendingin CPU yang tanpa kipas, ya, pendingin CPU yang tanpa kipas. Jadi idealnya untuk rekomendasi
menunjukkan bahwa suhu ruangan ya tidak harus ya atau suhu ruangan untuk komputer ya itu idealnya antara 10 derajat sampai di bawah 28 derajat. Meskipun ini beragam, namun secara umum disarankan lagi yang paling ideal adalah berkisar antara 20 sampai 21 derajat Celcius ya. Atau 68 sampai 71 derajat Fahrenheit. Baik. Untuk pendinginan CPU itu ada kipas CPU ya, kipas CPU. Kemudian ada sistem pendingin kartu grafis. Ini jadi untuk card VGA itu ada yang dilengkapi dengan kipas karena mungkin untuk jenis-jenis kartu grafis atau card VGA yang apa namanya tinggi ya, kapasitasnya tinggi, biasanya untuk kartu grafis atau card VGA yang untuk tampilan yang game ya, untuk pengguna game itu card VGA yang spesifikasinya tinggi. Ada di bawahnya sistem pendingin air. Jadi ada pelat logam yang ditempatkan di atas prosesor dan air dipompa ke atasnya untuk mengumpulkan panas yang dihasilkan prosesor. Air dipompa ke radiator untuk menyebarkan panas ke udara dan kemudian air disirkulasi ulang. Baik, selanjutnya pot lawas. Ya, pot lawas itu untuk konektor pasangan konektor-konektor yang lawas. Ada konektor serial. Ya, serial ini ditunjukkan dengan gambar ini ya, serial. Jadi ini fungsinya untuk hubungan ke printer ya. Kalau dulu printer masih menggunakan port serial, belum USB seperti sekarang ya. Kemudian port serial selain untuk printer itu dulu seringkali digunakan untuk modem, terus koneksi konsol ke perangkat jaringan. Ada port paralel ya, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat periferal, umumnya printer ya. Nah, ini jadi untuk koneksi ke alat atau hardware, untuk menggerakkan hardware, mungkin untuk pemrograman robotik, ataupun yang temanya tentang hardware, ini menggunakan serial ya. Ada game untuk menghubungkan input joystick ya. Lalu ada PS2 itu untuk keyboard dan mouse. Jadi tidak mungkin tertukar. Ungu itu untuk keyboard dan hijau untuk mouse. Ketika mau dimasukkan pasangannya mouse sudah pasti sama, jadi tidak mungkin tertukar warnanya. Ada port audio untuk menghubungkan sistem stereo, mikrofon, dan speaker headphone. Ini masih sama dengan port yang audio yang ada di komputer sekarang ya. Lalu ada port video dan grafis. Seperti ini dihubungkan ke LCD ataupun monitor ya. Kemudian ada port DVI seperti ini. Ini untuk memberi dukungan bagi transmisi video digital yang tidak terkompresi ya. Termasuk itu ada DVI-D digital, DVI terintegrasi. Di kaitan video ini ya. Ada HDMI ya. Ini yang sekarang lagi banyak digunakan, yaitu untuk membawa informasi video yang sama seperti DVI, tetapi juga mampu memberikan audio digital dan sinyal kontrol. Ada display port. Display port itu untuk menggantikan DVI dan VGA untuk monitor komputer sambil menyertakan sinyal video dan audio bandwidth tinggi. Jadi beberapa port ini mungkin
belum ada pada komputer yang lama ya, atau memang tidak ada pada komputer yang lama, dan baru muncul pada era-era komputer atau laptop yang baru. Selanjutnya ada kabel dan konektor USB. Jadi modelnya seperti ini, ada USB 1, USB 2, USB 3, USB 32. Ya, ada USB tipe A. Jadi ini untuk koneksi persegi panjang khas ditemukan di hampir semua komputer ya, seperti ini. Terus ada mini USB, ukurannya lebih kecil. Lalu ada micro, USB micro, lebih kecil ya. Jadi mempunyai ciri yang berbeda-beda ya. Yang sekarang lagi musim adalah yang lagi banyak digunakan adalah USB yang jenis micro. Kemudian ada terdapat kabel dan konektor USB. Untuk USB tipe B ini ya, ini pada beberapa printer seperti ini, memakai USB tipe B seperti ini. Ya, lalu yang pasangannya satu kabel dengan ini adalah USB yang model biasa seperti ini. Kemudian ada USB tipe C, ini untuk berbentuk persegi panjang dengan 4 sudut membulat dan merupakan antarmuka USB baru. Digunakan sebagai kabel multiguna untuk memasang berbagai jenis perangkat peripheral ke PC. Ya. Ada Lightning. Konektor ini adalah small proprietary H-pin konektor yang digunakan oleh perangkat seluler Apple ya, khusus Apple. Jadi untuk HP lain tidak bisa ini. Lalu ada kabel dan konektor SATA ya, kabel dan konektor SATA. Jadi modelnya seperti ini ya, lebih pipih ya. Jadi ini untuk biasanya untuk hubungan ke harddisk SATA seperti itu. Ada juga kabel eSATA digunakan untuk menghubungkan drive SATA eksternal dan merupakan konektor dengan kunci ya. Ada adaptor eSATA untuk menyediakan port eSATA. Jadi sekarang trennya pada penyimpanan juga menggunakan SATA, harddisk SATA itu, karena transfer datanya juga lebih bagus, lebih cepat, ya. Jadi mempengaruhi, membantu kecepatan kinerja PC ataupun laptop. Kemudian ada beberapa kabel dan konektor twisted pair, ya. Ada yang pertama twisted pair seperti ini untuk kabel UTP ya istilahnya, pengabelan unshielded twisted pair atau UTP terdiri dari 8 ujung kabel ya yang warna-warni. 8 jenis kabel yang warna-warni, ada hijau muda, biru muda, oranye muda, kemudian coklat muda ya. Kemudian ada RJ45. RJ45 itu adalah konektornya ya pondoknya seperti ini. Ini untuk konektor jaringan masuk ke cut line. Kemudian ada RJ11. Ini menggunakan kabel UTP 4 kawat yang diairi dengan konektor RJ11 lebih kecil. Selanjutnya ada kabel dan konektor koaksial. Jadi ada kabel koaksial, ya, dia terdiri positif dan negatif seperti ini ya. Groundnya serabutnya lebih banyak. Jadi kabel koaksial ini memiliki konduktor tengah dan dikelilingi oleh bahan isolasi atau penyekat tengah. Kemudian ada dikelilingi oleh pelindung foil yang digunakan sebagai konduktor luar ya dari gangguan elektromagnetik. Jadi yang hitam ini.
ada RJ45, maaf, RJ6, ya, RJ6, seperti ini. Modelnya ini malah langsung logam ya. Jadi mungkin lebih stabil, kabel pengukur isolasi dan pelindung untuk aplikasi bench tinggi dan frekuensi tinggi ya. Bisa untuk televisi maupun TV satelit. Kemudian ada RJ59. RJ59 ini hampir sama dengan satu jenis koaksial ya, cuma dia diameternya lebih kecil. Ya, ada BNC. BNC ini adalah konektor untuk menghubungkan, biasanya kalau pada model LAN atau jaringan lama itu pakai konektor BNC ya. Bisa juga untuk audio dan video digital atau analog. Kemudian beberapa kabel dan konektor SCSI dan IDE ya. Ada Small Computer System Interface atau SCSI adalah standar untuk menghubungkan perangkat peripheral dan penyimpanan dalam format daisy chain. Seperti ini. Ada kabel SCSI ke eksternal, ya. Ada kabel SCSI internal. Jadi ini untuk disk, ya, disk lama. Kemudian kalau dulu floppy disk ya, sekarang sudah tidak ada. CD-ROM juga mulai ditinggalkan. Kemudian ada karakteristik monitor. Jadi monitor itu ada banyak jenisnya ya. Menurut penggunaan, ukuran, kualitas, kejernihan, kecerahan, dan lainnya. Pada monitor komputer biasanya dijelaskan oleh screen size ya, pengukuran diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ukuran miring ya untuk ukuran dalam inchinya, satuan inchinya itu diukur dari kiri atas ke kanan bawah atau diagonal. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini menyangkut kecerahan, kemudian ketajaman, seperti itu ya. Ada resolusi misalnya 19:1080 ya, atau 1080p yang memiliki 1920 pixel horizon. Ya, ada resolution ya, kemudian ada native resolution, ini menunjukkan resolusi monitor baik. Ada connectivity. Kaitan monitor itu ya, yang selanjutnya ada persyaratan monitor, itu ada pixel, titik kecil yang mampu menampilkan warna merah, hijau, dan biru ya. Jadi titik-titik yang mengumpul untuk menghasilkan gambar itu pixel. Ya. Kaitan ini semua dan kaitannya monitor, khususnya untuk monitor yang tipenya LCD atau LCD ya, sejenis LCD itu biasanya ada yang namanya dead pixel. Dead pixel itu adalah pixel yang mati ya. Jadi sekumpulan pixel yang terbentuk di layar monitor LCD khususnya yang memang tidak bisa dilalui oleh gambar. Jadi diganti gambar apapun ya itu media kosong di situ, yaitu namanya dead pixel. Dan dead pixel ini nanti bisa berkembang di posisi manapun di area sebuah LCD monitor ya. Jadi ketika membeli laptop yang notabene memang layarnya LCD, ya harus diperhatikan pertama kali pastikan tidak ada dead pixel. Jadi tidak menutup kemungkinan laptop yang baru ada dead pixelnya. Ya, dicermati dan dilihat gambarnya, diganti gambar apakah ada titik yang memang selalu di situ ya, seperti air yang menempel di LCD. Kalau itu tidak berubah diganti gambar, berarti itu namanya dead pixel ya. Tetap waspada, tetap diperhatikan ketika
Ini standar tampilan, ada CGA, itu resolusi 320 kali 200, sampai dengan 5K UHD, resolusi 5120 kali 2880. Nah, kemudian ada penggunaan, ya, penggunaan untuk banyak monitor. Ini fungsinya untuk apa ya, mengontrol beberapa aplikasi seperti itu, atau mungkin ketika kita di bandara, di ruang kontrol juga melibatkan banyak monitor, ya. Jadi ini dapat meningkatkan area desktop visual Anda dan meningkatkan produktivitas. Monitor tambahan memungkinkan kita untuk memperluas ukuran monitor atau menduplikasi desktop sehingga kita dapat melihat jendela tambahan, ya. Ini untuk kontrol CCTV bisa, atau untuk kontrol penerbangan yang ada di bandara biasanya menggunakan banyak monitor. Untuk menghubungkan beberapa monitor ke komputer, aktifkan komputer kita untuk mendukung banyak monitor, kemudian kumpulkan kabel display yang sesuai, ya. Selanjutnya ada konfigurasi komputer, ya. Jadi yang pertama ada peningkatan motherboard. Komputer memerlukan peningkatan berkala, jadi persyaratan pengguna berubah. Alasannya adalah persyaratan pengguna berubah. Kemudian ini sesuai kebutuhan, ya. Ya mungkin semula hanya aktivitasnya adalah program desktop sederhana, kemudian meningkat program untuk skala server, ya, kemudian meningkat butuh untuk desain. Nah, itu termasuk kaitan persyaratan pengguna yang berubah. Kemudian paket perangkat lunak yang ditingkatkan. Nah, ini juga tadi. Kemudian perangkat keras baru menawarkan kinerja yang ditingkatkan. Jadi sesuai kebutuhan, kalau saya katakan sesuai kebutuhan, ya, sesuai kebutuhan aplikasi yang kita butuhkan, sesuai kebutuhan target tujuan yang kita butuhkan, ya. Jika kita meningkatkan atau mengganti motherboard, pertimbangkan bahwa kita mungkin harus mengganti komponen lain, CPU-nya, ya, unit pendingin, terus kemudian RAM, ya. Barangkali tingkat PK pada AC di ruangan, seperti itu. Atau AC juga harus dipelihara sehingga tingkat dingin di ruangan yang untuk menjaga stabilitas pada CPU dan monitor, ya. Ini langkah-langkah untuk meningkatkan motherboard. Ada langkah 1, mulai mencatat bagaimana catur daya, ya. Kemudian yang kedua, lepaskan kabel. Kemudian yang ketiga, putuskan sambungan. Yang keempat, catat bagaimana motherboard lama diamankan ke casingnya. Jadi ini upgrade, ya, istilahnya upgrade pada motherboard. Kemudian ada peningkatan CPU. Salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah meningkatkan kecepatan pemrosesan atau CPU. Jadi CPU baru mungkin memerlukan unit pendingin dan unit kipas yang berbeda. Kapasitas kipasnya berbeda. Kemudian perakitan secara fisik harus sesuai dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Yang menjadi peringatan adalah kita harus mengaplikasikan senyawa termal antara CPU baru dan unit pendingin dan unit kipasnya, ya. Jadi faktor utama kipas dan pendinginnya itu jangan sampai lupa. Lalu ada peningkatan perangkat penyimpanan. Ini untuk hard disk. Ini ada kalimat bahwa daripada membeli komputer baru untuk mendapatkan kecepatan yang lebih cepat, maka kita dapat mempertimbangkan untuk menambahkan hard drive lain, ya, penyimpanan lain. Ada beberapa alasan yang memasang drive tambahan, di antaranya tingkatkan ruang penyimpanan, jadi merasa kurang ruang penyimpanan, berarti perlu ditambah. Tingkatkan kecepatan hard drive, ya, atau hard disk, ya. Jadi
Yang bisa kita rekomendasikan mungkin pada model hard disk yang SATA yang sekarang banyak digunakan ya, dengan tingkat transfer data yang lebih cepat ya, bisa dibandingkan nanti pemakaian dengan komputer yang sama, kemudian satu menggunakan SATA, yang satu dengan menggunakan hard disk yang ATA, seperti apa perubahannya ya. Kemudian ada peningkatan peripheral, ya ini keyboard dan mouse ya, mungkin semula keyboard dan mouse menggunakan kabel, sekarang menginginkan dengan cara yang atau jenis yang wireless ya. Masalah kalau ini. Kemudian peningkatan satu daya, meningkatkan perangkat Anda memungkinkan besar juga mengubah kebutuhan dayanya. Jika demikian, kita mungkin perlu meningkatkan satu daya ya. Dapat menemukan kalkulator di internet untuk membantu menentukan apakah perlu meningkatkan satu daya ya. Jadi perlu diperhatikan kapasitas motherboard yang ada juga, satu dayanya berapa, space satu dayanya berapa ya, jangan melebihi dan jangan kurang. Kemudian ini cari tahu tentang peningkatan perangkat keras. Jadi perlu mengumpulkan informasi tentang komponen perangkat keras sehingga kita dapat meningkatkan perangkat keras pelanggan agar mereka dapat memainkan video game lebih lanjut. Jadi asanah tentang perangkat keras kita tambah untuk literatur kaitan upgrade peripheral komputer ya. Ada klien tebal dan klien tipis. Di sini ada komputer terkadang disebut sebagai thick client dan thin client. Komputer standar dengan sistem operasi mereka sendiri ya, banyak aplikasi dan penyimpangan lokal. Ini perbedaan thick client dan thin client. Kalau pada thin client itu biasanya komputer jaringan kelas bawah yang mengandalkan server jarak jauh untuk melakukan semua pemrosesan data. Kemudian klien kecil memerlukan koneksi jaringan ke server dan biasanya mengakses sumber daya menggunakan browser web ya. Serta biasanya klien tidak memiliki penyimpanan internal dan memiliki sumber daya lokal yang sangat sedikit. Selanjutnya ada NAS, Network Attached Storage, adalah server yang terhubung ke jaringan untuk menyediakan penyimpanan data tingkat file kepada klien. Jadi terkadang perangkat dapat menawarkan fungsionalitas tambahan ya, seperti streaming media, layanan jaringan, fungsi backup, serta hosting situs web. Dan pada bab terakhir ini ada tentang perlindungan lingkungan. Ya, melindungi lingkungan. Jadi ada kaitan apa namanya, peripheral yang kita tidak pakai, cara pembuangannya seperti apa, yaitu yang pertama ada metode pembuangan yang aman. Pembuangan atau daur ulang komponen komputer berbahaya dengan benar merupakan masalah global ya. Kemudian tentunya ada peraturan ya yang mengatur tentang cara pembuangan barang, khususnya tentang yang mengandung kimia, termasuk peripheral komputer. Kemudian pelanggaran terhadap atau pelanggaran yang dilakukan sebuah organisasi akan mendapatkan hukuman yang mahal. Terus kemudian peraturan untuk membuang barang-barang ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Jadi ada aturannya sendiri ya. Khususnya untuk baterai, chip toner, cartridge developer, pelarut kimia ya, terus ponsel. Tambahan ada lembar data keamanan atau safety data sheet. Sebelumnya dikenal sebagai material safety dan data sheet atau MSDS ya,
merupakan lembar fakta yang merangkum informasi tentang identifikasi material, termasuk bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan pribadi. Jadi, untuk menentukan apakah suatu bahan diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya, bisa dikonsultasikan dengan SDS pabrikan yang kalau di Amerika itu diwajibkan oleh OSHA saat bahan tersebut dipindahkan ke pemilik baru. SDS menjelaskan cara membuat bahan yang berpotensi berbahaya dengan cara yang paling aman, ya. Terus kaitannya apa namanya? Ada beberapa kategori ya, beberapa kategori kaitan potensi bahaya pada bahan. Yang pertama untuk kategori A itu untuk kategori potensi bahaya yang menimbulkan resiko jangka panjang pada kesehatan. Contohnya bahaya kimia, kemudian bahaya biologis seperti itu, bahaya ergonomi, potensi bahaya lingkungan. Untuk kategori B itu untuk potensi bahaya yang menimbulkan resiko langsung pada keselamatan. Seperti kaitan kebakaran, listrik, mekanik, ya, kemudian penataan dan perawatan peralatan yang buruk mungkin. Untuk kategori C, resiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari. Ya, P3K di tempat kerja seperti apa? Ya, kemudian fasilitas kebersihan seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan mengenai materi mulai dari fungsi komputer lanjut, konfigurasi komputer, dan melindungi lingkungan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat ke depannya. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Melvin yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.